Tak suwun slirane gelem sabar nganteni, percaya oh sayang aku ra bakal lali. Kangen, aku kangen sliramu, rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk saudaraku semua dimanapun berada. Pokoknya sehat sukses untuk kalian semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebenarnya ada 3 tingkatan dalam kita bermeditasi. Sambil santai, saya tarik sebatang dulu. Ini ya saudaraku, maksudnya 3 tingkatan dalam kita bermeditasi itu, yaitu dalam meditasi itu tahap awal ada yang namanya meditatif, lalu kita mencapai titik nol atau netral sampai kepada kontemplatif. Nah, kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan fase meditatif? Dalam fase meditatif sebenarnya adalah kondisi rileks. Ya, jadi kondisi rileks saat kita bermeditasi, awal bermeditasi. Nah, fase meditatif ini, kondisi rileks ini bisa Anda lakukan dengan berbagai macam hal. Mungkin biasanya agama tertentu, seperti misalnya Muslim bisa dengan wirid tertentu, atau non-Muslim bisa membaca doa-doa sesuai keyakinannya masing-masing secara berulang-ulang. Atau bisa juga Anda bisa mendengarkan sebuah musik yang sangat rileks, sehingga kondisi gelombang otak kita ini menurun kepada kondisi alfa. Nah, ini yang disebut fase meditatif, awal kita bermeditasi. Fase ini akan berjalan biasanya tergantung tingkat kita dalam latihan. Semakin sering kita berlatih fase meditatif, semakin cepat kita dapat. Mungkin tahap awal butuh 10-15 menit. Nah, setelah kita melewati fase meditatif, ya, artinya kita sudah benar-benar rileks dengan cara kita masing-masing, karena setiap orang mempunyai klik yang berbeda untuk di fase meditatif ini. Setelah itu kita lewati, baru kita masuk kepada kondisi netral atau kondisi nol. Kondisi netral adalah di mana pikiran kita sudah tidak lari lagi kemana-mana, sudah tidak liar lagi memikirkan hal-hal apapun, lalu perasaan kita juga sudah tidak bergejolak lagi merasakan sesuatu hal apapun. Pikiran sudah di fase hening, perasaan sudah di fase hening. Di situ kita sudah tidak mempunyai penilaian, baik ini sesuatu yang baik atau ini sesuatu yang buruk. Kita hanya mengamati. Jadi kita menjadi sebuah pengamat pasif. Ini adalah kondisi netral. Nah, kondisi ini juga tergantung seberapa sering Anda berlatih meditasi. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, setelah kedua fase kita lewati, fase meditatif lalu kepada fase titik nol atau kondisi netral, kita akan masuk kepada fase kontemplatif. Ya. Fase kontemplatif itu apa? Fase kontemplatif artinya kita, gelombang otak kita sudah lebih rendah lagi, bukan di kondisi gelombang alfa lagi, tapi kita sudah hampir masuk atau bahkan kita masuk kepada gelombang theta. Nah, di situ gelombang otak kita sudah menurun, artinya kondisi fisik kita sudah mulai benar-benar hening. Kita sudah bisa merasakan detak jantung sendiri, kita sudah tidak lagi memikirkan pikiran yang berlari ke sana sini, kita sudah tidak lagi
memikirkan perasaan yang bergejolak, kita tidak lagi takut, khawatir dengan kondisi lingkungan sekitar kita saat kita berada di kondisi meditasi. Nah, kondisi kontemplatif adalah kondisi di mana kita mulai memprogram diri kita. Nah, jadi di dalam meditasi sebenarnya di kondisi kontemplatif lah kita mulai mengafirmasikan niat kita. Kita bermeditasi untuk apa? Banyak orang yang bermacam-macam. Meditasi misalnya untuk kesehatan, meditasi untuk ketenangan jiwa, meditasi untuk berbagai solusi dari problema kehidupan yang selama ini belum bisa terselesaikan. Nah, di kondisi kontemplatif inilah kita mulai mengafirmasikan sesuatu yang positif yang mulai dari hati kita. Nah, hati ini berada di jantung, lebih dalam lagi berada di kolbu. Nah, di situ adalah hati nurani. Hati nurani kita mulai niat untuk apa? Biasanya di kondisi kontemplatif ini kita akan lebih cepat saat kita mulai menimbulkan rasa pasrah dan rasa bersyukur. Artinya kita sudah mensyukuri apa-apa yang kita dapatkan, apa-apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita jangan memikirkan yang belum kita dapatkan esok. Jadi kita syukuri apa yang kita dapatkan hari ini, lalu kita afirmasikan lagi untuk hal yang lebih baik lagi, untuk hal yang lebih positif lagi. Dalam meditasi mungkin jika Anda sering berlatih meditasi, dalam setiap kehidupan akan selalu ada sebuah keajaiban, sebuah keberuntungan, sebuah hal-hal positif yang selalu datang kepada diri Anda. Kenapa hal-hal seperti itu bisa datang? Karena Anda sudah terbiasa di dalam pikiran yang tenang dan hening. Anda sudah terbiasa di dalam perasaan yang tenang dan hening. Anda sudah bisa mengendalikan nafsu, Anda sudah bisa mengendalikan ego, Anda sudah bisa mengendalikan ambisi. Di situ Anda sudah mengetahui, oh ini pikiran saya, oh ini ego saya, oh ini ambisi saya. Anda sudah bisa memisahkan semua itu. Nah, nanti setelah 3 fase ini di dalam meditasi, meditatif sudah Anda lewatkan, kondisi nol atau netral sudah Anda lewatkan, Anda masuk kepada kontemplatif, hingga akhir dari meditasi yaitu samadhi atau semedi, Anda berada di kondisi suwung. Jadi beda antara meditasi dan samadhi atau semedi. Kalau meditasi lebih ke kita menenangkan pikiran agar kita bisa mengetahui ego, ambisi, pikiran yang liar. Nah, di kondisi kita masuk kepada samadhi atau semedi, itu adalah benar-benar suwung, kosong, tidak ada apa-apa lagi, bahkan diri kita pun sudah tidak ada, yang ada hanya Sang Maha Pencipta. Semoga video yang singkat ini bermanfaat ya saudaraku. Terima kasih untuk saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.